Setelah berhasil mengalahkan Filipina 1-0, timnas Indonesia U23 mendapat banyak kritik dari fans Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Sepertinya mereka iri. Berikut komentar iri fans Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Indonesia hanya beruntung mencetak gol melalui lemparan ke dalam jauh dan mengenai kepala pemain Filipina. Kalau tidak, mungkin hasilnya akan menjadi seri dan Filipina tidak terkalahkan. Namun, nasib berkata lain. Keberuntungan hanya milik Indonesia. Yang menjadi persoalan adalah ternyata para pemain Indonesia tidak begitu bermain dengan baik. Aku lihat masih banyak peluang yang dimiliki pemain Filipina, namun tidak beruntung. Aku harap Indonesia di pertandingan menghadapi Malaysia kalah dan Filipina menang menghadapi Brunei, agar setidaknya bisa menjadi runner-up terbaik untuk lolos fase grup. Aku sangat heran sekali ketika proses gol untuk Indonesia terjadi. Bagaimana bisa lemparan ke dalam sejauh itu bisa terkena pemain Filipina? Tentu Indonesia mungkin telah belajar banyak sekali tentang strategi tersebut. Filipina bermain sangat baik malam ini dan mampu menyeimbangkan Indonesia. Mungkin lain waktu Filipina bisa dan mampu mengalahkan Indonesia. Keberuntungan tidak memihak timnas Filipina, namun dengan gol yang dicetak itu sungguh sangat mengejutkan. Karena Filipina hanya butuh skor imbang saja. Malam yang sangat mendebarkan. Aku menantikan Filipina mampu mengalahkan Indonesia. Namun ternyata kalau itu sangat menyedihkan. Harapan kami adalah untuk melaju ke semifinal, namun Indonesia tidak mengizinkannya. Mungkin aku bisa mengira jika gol itu tidak terjadi, skor akan tetap sama 0-0 karena Filipina bermain lebih baik dari Indonesia. Namun kurang beruntung saja. Semoga menghadapi Brunei menang. Seandainya jika Indonesia dikalahkan Malaysia dan Filipina menang menghadapi Brunei, tentu poin akan sama 6 dan kemungkinan besar Filipina bisa menjadi peringkat kedua terbaik menggantikan Malaysia. Namun jika skenario itu tidak terjadi, tentu Filipina akan pulang lebih awal dan meninggalkan permainan ini dengan air mata. Padahal aku sudah beli cemilan untuk menyaksikan pertandingan tersebut, namun gagal karena proses gol dari pemain kami yang tentu tidak kami terima. Aku sangat menyesali proses gol yang tidak perlu terjadi. Dari awal memang terlihat sekali para pemain Indonesia sangat kasar sekali kepada para pemain Filipina, sehingga banyak sekali kartu yang dikeluarkan untuk Indonesia. Itu bisa dilihat di statistik pertandingan malam ini. Aku kira Indonesia sebagai tuan rumah sangat diuntungkan karena tentu wasit sudah berada di pihaknya. Dengan Indonesia kalah budak-budak nih, tengok kayak main. Kita mau gol banyak tapi player sendiri buang-buang masa. Dan depan gol, hantar belakang balik. Haru budak-budak nih macam tak ada general tengah padang. Agak-agak dengan Indonesia berapa Malaysia kena, taulah. Menang pun tapi banyak lagi benda kena perbaiki. Main tamak, budget star pun hadoh. Kalau main macam first half tadi lawan Indonesia berkicap Malaysia, individu mistake bersepah-sepah. Sepatutnya cari sebanyak gol yang boleh, tapi lepas skor sibuk kena selebrate, buat mistake banyak, mistake budak-budak, bola terlepas dengan mudah, boleh passing nak tunggu atau gelecek, lepas tuh ke laut, banyak kena improv. Percuma grup A konsis 4 tim, other grup B atau C konsis 3 tim, mata lawan Brunei dipastikan tak akan dihitung. Seperti halnya kemenangan Indonesia atas Brunei tak akan berpengaruh. So, Malaysia, Filipina, Indonesia harus saling mengalahkan. Melengahkan masa permainan, tak fokus untuk terus menyerang, membazir peluang-peluang menjaringkan gol. Pertahanan setup second half gagal sampai macam biasa.
Malaysia berjaya mengikat Brunei dan Kanoha berjaya mengikat Filipina. Indonesia 6, Malaysia 3. Last match 2, Indonesia versus Malaysia. Malaysia menang poin 6, Indonesia 6. Malaysia menang karena away dan macam biasa Kanoha gugur. Haha. Main awal, balik pun awal-awal. Haha. Semoga firasatku betul agar korang tak sombong terus. Baru 2 kali menang je dah sombong betul. Itu pun menangnya macam mudah sangat. Berjumpa Brunei dan Filipina. Kanoha Indodes. Kanoha sedikit lagi gugur karena dikalahkan pasukan Malaysia. Mesti netizen Kanoha menangis ramai-ramai. Aku seneng je lihat netizen Kanoha menangis di bilik pintu. Mesti aku kunci. Aku tak sabar nak tengok hari 21 tu. Tak sabar nak lihat pasukan Malaysia jaringkan gol ke gawang Kanoha. Aku tak kisahlah Kanoha berjaya mengikat Filipina, karena aku tadi tengok kat TV tu sengaja je pasukan Filipina mengalah biar netizen Kanoha senang. Mudah je kena tipu korang. Indonesia akan tersingkir setelah kalah dari Malaysia 0-2. Tidak ada yang namanya Indonesia domestik. Sampai jumpa di final bersama Vietnam. Indonesia hanya memenangkan Filipina 1-0. Tim pemenang melawan Filipina juga layak dikoleksi. Walaupun Malaysia kalah di pertandingan pertama, tapi belum terisak. Bahaya di Malaysia, semakin banyak bermain semakin bagus. Malaysia sering merebut tiket dalam pertandingan penentu. Indonesia belum tentu masuk. Gimana kalau final imbang atau kalah sama macan kertas Malaysia? Indonesia masih mendiskualifikasi gol jika mengalahkan Malaysia pertandingan terakhir 2-0. Indonesia, Thailand masih sama, bermain sangat bagus dengan taktik yang bagus, tapi piala masih di tangan Vietnam untuk ketiga kalinya berturut-turut. Jika lawan Malaysia menang pertandingan terakhir, mereka akan move on. Menang tapi kalah. Secara keseluruhan, Indonesia masih sama, mikirnya masih gelap, finishingnya masih buruk, dan teknik memegang bola masih bagus meter. Lalu siapa bilang latihan pemuda Indonesia semakin maju? Poin terang mungkin saja faktor peningkatan otot, pemain yang lebih tebal, lebih fleksibel, dan disengkelak. Jangan bermain liar seperti sebelumnya, lebih disiplin. Namun dengan tingkat pelatihan untuk anak muda ini akan terlambat untuk mencapai puncak benua. Indonesia main sama Afrika masih seketat ini. Kalau ketemu Vietnam, main benar. Jangan anggap Vietnam menang tim Indonesia tanpa 6 pemain imigran. Bukan masalah besar. Menang lebih banyak Malaysia, maka tidak apa-apa.